Hai teman-teman, kembali di Beyond the Bricks. Kali ini kita akan host tour di rumah yang gede banget dan arsiteknya mendesain taman tengah yang menjadi jantung untuk rumah ini. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita sudah dengan Pak Calvian Oscar dari CEO Associates. Pak, makasih banget udah mau didatangin sama tim arsitek. Pak, ini kelihatan banget ya luasnya ya. Boleh diceritain nggak luas lahan sama luas bangunannya berapa? Project FD House ini luas tanahnya 24x25. Jadi sebenarnya dua kafling, satu kaflingnya 12x25. Tapi digabung menjadi satu. Dengan luas bangunan estimasi kira-kira sekitar 1000 meter persegi. Wow, 1000 ya. Betul. Ini kenapa nih luas sekali nih? Ada cerita apa mungkin? Ya, jadi sebenarnya karena kebutuhan dari penghuni ya. Karena kebutuhan penghuni ini kan sebenarnya memang mereka tinggal dalam keluarga yang cukup besar. Suami istri dengan 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dengan orang tua sepasang. Kemudian asisten rumah tangga juga ada beberapa. Jadi kebutuhannya sehingga membutuhkan beberapa ruang yang cukup besar. Apalagi nanti mungkin menjadi salah satu karakter dari rumah ini, di mana klien juga tipikal yang memang suka untuk berkumpul dengan teman-temannya. Jadi sehingga banyak ruangan-ruangan communal space yang dibutuhkan. Jadi aktivitasnya memang banyak juga ya Pak ya? Betul. Kalau konsep nih Pak, ini cukup eye-catching nih, dari luar juga kelihatan beda sama sekitar. Mungkin bisa ceritain Pak? Ya, jadi kita suka sekali dengan pendekatan bagaimana tropis dengan pendekatannya modern. Jadi kita ingin sekali menghadirkan rumah urban tetapi dekat dengan alam. Bagaimana caranya? Kita menghadirkan beberapa, kita sebutnya multiple courtyard. Jadi karena kita menyadari lahannya cukup besar, butuh kita pecah dengan beberapa bukaan-bukaan courtyard di dalam rumahnya supaya masanya tidak menjadi terlalu bulky di dalam dan cahaya dan udara tetap bisa terakomodir dengan baik di setiap ruangan. Ini yang terlihat sangat kelihatan itu yang masif tuh yang coklat dan mungkin bisa dijelasin sedikit nggak gimana ceritanya nih? Ini ruangan apa mungkin atau bahannya apa Pak? Ya. Pertama memang secara masa bangunan yang kita tonjolkan tentunya adalah dua masa bangunan kamar tidur master yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini adalah masa bangunan tidur untuk kamar anak-anak cowok. Nah di rumah ini nanti akan cukup menarik karena di mana kamar anak laki-laki ini kan ada 3 orang, nah itu dikumpulkan menjadi satu area seperti sebuah konsep loft apartemen. Jadi kalau kita masuk di dalamnya itu ada 3 kamar anak laki-laki lagi. Materialnya ini jadi memang kita namanya semen fiberwood. Jadi dengan brand itu RB Sierra kita pakai untuk menjadi pelapis utama dari bangunan fasad ini. Di luar kayak seperti kayu ya? Betul. Jadi memang menjadi salah satu pilihan alternatif untuk menghadirkan nuansa seperti kayu. Karena pertimbangannya salah satunya adalah mungkin kalau dari segi maintenance mungkin yang diperlukan hanya pengecatan ulang atau coating ulang. Di istilahnya kalau memang kita rumah seperti pada umumnya pun ketika udah waktu pengecatan, ya ini mungkin akan perlu dipengecatan ulang juga, ada perlu recoating, refinishing gitu. Karena kita ingin memang terlihat bangunan ini seperti box kayu yang memang melayang ya. Jadi dalam arti memang dia disupport oleh besi baja yang melayang seperti di lantai 2, mensupport 2 box masa di atasnya. Mas Fian, ini sebenarnya gimana sih konsepnya? Mau di-prepare berapa mobil? Ini aja udah kelihatan nih, mobilnya udah muat berapa nih? Ada 5 kali ya? Ini 1 kosong ya? Bisa 6 sebenarnya. Bisa 6. Gimana nih? Jadi memang pas saat perencanaan awal, seperti yang tadi saya sampaikan, kebutuhan yang tinggal banyak, kebutuhan mobilnya juga banyak, suami istri juga aktif bekerja masing-masing di kantor yang berbeda, anak-anak juga perlu ke sekolah, diantar dengan jam yang berbeda-beda, dan sehingga kebutuhan mobil cukup banyak. Jadi kalau di perencanaan awal bahkan sebenarnya di depan ini bisa 6 mobil, di dalam ini harusnya ada 3 mobil garasi 1, garasi 2 juga 3 mobil. Tetapi nah ini menariknya mungkin Mbak Kim kita boleh ceritakan, karena prosesnya ini kan kita bangunnya, proses desain di 2019, konstruksi mulai di 2020 dan
kita ada di masa-masa awal pandemi nih. Gitu. Lagi marak-maraknya itu ya? Ya, sempat bahkan proyek ini di stop total karena ada PSBB, penjagaan ketat dan lain-lain, ada sempat stop total. Dan di masa itu memang ternyata ada beberapa perubahan ya, perubahan baik secara habit dari aktivitas dari penghuni, ternyata aktivitas untuk membuat konten, untuk banyak Zoom meeting dan lain-lain. Nah akhirnya klien muncul ide untuk ingin mengubah garasi yang tadinya ada garasi 1 dan garasi 2, yang satu ini dihilangkan, garasinya diubah menjadi sebuah studio untuk membuat konten. Karena dari klien waktu di saat pandemi itu lagi sedang fokus untuk membuat konten-konten video di dalam sosial media. Terus kemudian di dinding ini kalau dilihat ada dinding dengan planter box untuk tanaman Lee Kuan Yew. Kita pakai dinding bata dilapis dengan batu curi yang RTA, rata alam. Jadi batu curi ini kita suka karena karakternya lebih natural, dia juga berpori sehingga karakter tropisnya tuh semakin terasa. Nah, karena kita sewaktu di awal mendesain, kita sudah membayangkan perpaduan antara besi, kayu, batu, dan hijau itu akan sangat menarik sekali. Warnanya akan sangat lebih vibrant gitu. Oke. Masuknya jadi kita dari sini, kalau dari penghuni rumah, tamu akan ada di sebelah kiri. Kalau memang akses servis nanti akan masuk dari garasi biasanya. Jadi area maid, mereka akan masuk dari area situ. Kita lewat mungkin dari sini, ya silakan. Ini ya terasnya nih ya? Ya betul, jadi dari teras ini kita juga mengharapkan adanya prosesi ya, jadi di mana dia melewati ada samping kiri taman, kanannya ada kolam ikan, dan melewati di tengahnya ada sebuah pohon juga, dan sampai ke teras, memang itu nanti kita akan masuk ke dalam area ruang tamu. Oke, ini pakai kayu apa nih yang untuk terasnya nih? Di teras ini kita menggunakan material kayu ulin, solid. Memang terasa banget sih pada saat tadi dari garasi, terus masuk ke bagian teras kita merasakan ada air dan ada hijau-hijau ya. Jadi kayak merasa memasuki sebuah transisi. Betul, gitu kan. Betul sekali. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya? Ya. Oke, ini untuk tampilan dari pintunya dan jendelanya. Memang pada umumnya seperti itu atau memang ada request dari owner nih? Kalau untuk dibuat setinggi daripada... Jadi memang kita mencoba mensimplifikasi bidang-bidang yang coba disederhanakan. Ketika dia menjadi sebuah bukaan jendela, kita usahakan dia full dari lantai sampai ke plafon. Begitu juga dengan pintu. Jadi beberapa pintu-pintu di kamar pun demikian. Plafon kita rata-rata menggunakan di tinggi sekitar 3 meter. Salah satu alasannya kita karena di posisi jendela, terutama seperti aluminium dan kaca, 3 meter adalah posisi di mana kaca itu masih belum ukuran jumbo size. Sehingga secara harga, cost-wise, dan untuk ongkos produksinya itu akan tetap bisa lebih efisien. Oke, kita langsung masuk? Yap, tentu. Kita cepat dulu ya. Wow, sudah bisa dibayangkan megah luas ya. Ini ruangan dari ruang tamu ya? Betul, ini adalah ruang tamu, memang tempat untuk menerima tamu-tamu yang ada. Jadi tentunya disajikan dengan ada bukaan jendela. Jendela juga ada 2 sisi, yang di sini memang hadap ke arah view kolam. Yang di sebelah kiri memang di sini adalah bangunannya sebenarnya kita tarik. Jadi di posisi sebelah kiri bangunan kita agak usahakan tidak menempel supaya tetap ada gap untuk kita menghadirkan cahaya dan udara di setiap ruangan. Salah satunya untuk di ruangan ini juga. Nah di ruangan tamu ini memang menjadi sebuah transisi ya. Jadi dia seperti foyer juga. Oke. Ini kita untuk ini aku terdistraksi dengan tampilan ini apa sih, seperti hitam tapi ada request dari owner juga kah? Ya, jadi ini adalah material yang menyerupai batu alam asli. Saya mendekat boleh? Boleh, silakan. Jadi ini materialnya dari bahan PU. Jadi dia sebenarnya look-nya seperti batu teksturnya, tapi kalau diketok ya sebenarnya bukan material batu alam asli. Oke, memang sengaja dibikin tiruannya batu alam ya? Betul, karena dari segi pemasangan lebih sederhana, dari segi perawatan juga tidak perlu ada recoating lagi dan segala macam. Oke, kita langsung masuk. Menuju kemana nih sekarang kita nih? Ya, ini seperti foyer transisi, di mana ada akses tangga utama naik ke atas, ada lift untuk connect langsung ke lantai 3. Nah, kalau dari sisi kanan sini ini akan connect ke area service quarter area di sana. Jadi dari garasi ke ruangan sepatu, ini ketemu dengan area teras courtyard. Nah, sementara di sini memang adalah akses yang sebenarnya memang diperuntukkan karena sering terima tamu ya. Jadi kalau tamu datang dari ruang tamu, mereka akan langsung menerus sampai ke gathering area atau ruangan bersama. Jadi kebetulan memang karena klien cukup aktif berkomunitas sehingga banyak tempat-tempat yang memang dibutuhkan untuk ruangan bersama. Salah satunya ini dibiarkan untuk memang lebih plong saja. Tapi memang ini juga masa dari bangunan ini kita nggak tempel habis sampai ke sisi sana terakhir supaya kita ingin ada jendela bisa dibuka, ada ventilasi udara lebih enak.
Ya, dan juga di sisi lain karena sebagai ruang komunitas, kita ingin ruangan ini tidak hanya mentok sampai spasialnya di sini, tapi kita berharap juga bisa ketika jendela ini dibuka, dia punya ruangan untuk bisa overflow, dalam arti bisa extend nih ketika kegiatannya ternyata membutuhkan orang lebih besar, mereka ada garden party atau ada aktivitas bersama. Gitu. Jadi ruangannya langsung jadi satu nih ya? Jadi menjadi satu antara luar dengan dalam bisa menjadi satu kesatuan yang lebih besar gitu. Sesuai dengan request dari si owner sendiri juga ya, karena memang suka ada acara-acara yang kumpul-kumpul seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin bisa saya jelaskan sedikit juga. Di sini kan sebagai taman utama ya, jadi memang center courtyard dari rumah ini, sehingga bentuk masa bangunan kita secara garis besar memang adalah bentuknya U, sehingga seperti tapal kuda ya. Jadi semuanya melihat ke area ini. Dan di sini kita secara landscape pun kita konsepkan memang ada satu pohon besar. Di sini adalah pohon pule. Memang kita pilih pule karena dia cenderung bisa lebih tinggi dan lebih lurus. Tingginya bisa mencapai 6-7 meter. Nah, kemudian juga di sisi lain selain pohon pule, di sini kita juga ada tanaman Lee Kuan Yew yang memang dibiarkan merambat dari posisi tinggi lantai 2 ya ke bawah, dan ada tanaman calathea dengan beberapa ornamen lain-lainnya gitu. Nggak terlalu merasa kota tadi ya? Betul sekali. Karena menurut saya itu kemewahan ya Mbak Kim ya. Untuk kita tinggal di kota tapi bisa rasanya dekat dengan alam seperti di villa ya, itu saya rasa itu kemewahan untuk kita kalau bisa punya lahan yang cukup besar, bisa kita olah menghadirkan taman seperti ini, itu adalah salah satu privilege saya bilang. Udah nggak usah ke puncak gitu. Panasnya beda sih, ini masih keringetan gitu. Ya, benar juga sih. Nah ini kita langsung ke daerah sini nih, ini daerah bisa dikatakan semacam ruangan apa lagi nih? Ini semi outdoor space, jadi memang sebagai sebuah teras di mana tetap bisa berkumpul, duduk bersama untuk menikmati taman yang ada di tengah ini gitu. Nah kalau dilihat memang material yang kita pakai cenderung lebih banyak material kayu. Untuk deckingnya kita menggunakan kayu ulin, sementara yang di plafon ini adalah material yang tadi saya sebutkan, jadi material yang sama yang dipakai di fasad, itu RB Sierra, jadi memang kita pakai di plafon, ya. Ini juga pelapis di dinding bagian sini juga gitu. Salah satunya highlightnya karena kita pakai di area semi indoor seperti ini biasanya cenderung akan lebih long last lagi untuk dari segi maintenance dan karena tidak terpapar matahari dan hujan secara langsung. Ya, dibandingkan dengan yang outdoor tentunya pasti ya. Tentunya. Okay. Jadi memang banyak ruangan-ruangan nih, saya udah nemu ini. Ya. Pertama tadi ruangan yang ruang tamu. Betul. Terus ini bahasanya tadi ruangan semi outdoor, teras semi outdoor. Terus ada lagi tadi ruangan gathering area. Gathering. Udah menemukan 3 teman-teman. Ada satu lagi. Ada ruang tamu di situ, di persis seberangnya. Jadi di mana memang ruang tamu ini tetap mereka bisa, karena tamu adalah raja ya. Jadi mungkin supaya betah, mereka tetap bisa nikmatin rumah ini. Jadi tetap dari kamar tamu ini bisa langsung nikmatin taman tengah ini juga. Ini ruangan studio yang sempat saya ceritakan, di mana pas proses ketika saat pembangunan memang dari klien ternyata ada kebutuhan baru nih untuk membuat sebuah studio untuk membuat konten. Jadi memang diminta diubah yang tadi garasi, diubah menjadi sebuah studio untuk membuat konten. Ini kayaknya konsep dari studio ini industrial ya modelnya ya? Betul sekali. Jadi memang karena tadi garasi ya, jadi memang ketika diubah ingin menjadi sebuah konsep studio, tentunya inginnya lebih raw, lebih sederhana aja. Jadi sebenarnya dari lantai pun dari lantai semen expose dengan menggunakan aksen bata tempel, dinding semen wash. Plafon pun ini sebenarnya di expose, cuma memang ditambah peredam suara sedikit supaya lebih kedap, supaya waktu pas pengambilan suara dan lain-lain akan lebih baik. Iya. Memang secara konsep ruangannya memang beda sih ya, lebih kayak dark gitu ya sih, kayak lebih remang gitu ya dibikinnya ya. Tapi ini juga tetap memang dengan opsi ya, jadi memang bisa dinyalakan juga sebenarnya lampu ketika dia akan butuh lampu yang lebih putih seperti ini, sesuai dengan konten dan mungkin lighting yang dibutuhkan. Di samping lain sisi mereka tetap ada tambahkan lighting tambahan sih. Oke, kita langsung ke ruangan lain. Boleh? Ya, ini ruangan transisi ya, jadi di mana di belakangnya adalah area garasi. Ketika penghuni datang pulang ke rumah, ketika dari garasi dia akan masuk ke area ruangan sepatu, dari ruangan sepatu dia akan masuk ke koridor yang menuju ke arah lift atau ke arah tangga utama. Yang tadi ya? Tetapi memang ya, dia akan selalu melewati, ketika dia pulang dia akan selalu melewati taman tengahnya, yang courtyard yang ada di tengah rumah ini gitu. Nah kalau lihat dari sini dekat dengan ruangan sepatu, di sini kita ada kamar tamu. Nah ini adalah kamar tamu di mana sebenarnya dibuat cukup sederhana, tetapi memang dengan harapan ya tetap bisa menikmati yang view-nya menurut saya yang cukup menarik, salah satu yang bagus lah dari rumah ini. Di mana dia bisa menikmati taman, menikmati dari bentukan bangunan ini secara fasad yang ada di courtyard taman tengahnya gitu. Dan bahkan bisa dibuka loh ya. Udaranya kan kita pasti butuh udara yang udara luar tuh, nggak cuman AC, ya kan? Nah.
Nah ini adalah kamar mandi tamu, di mana kita memang ingin menghadapkan suasana yang berbeda. Jadi kamar mandi tamu ini didesain selayaknya seperti lagi sedang ada di villa ya. Jadi memang dia memiliki transisi antara ruangan dalam dengan luar langsung. Jadi memang ini adalah space semi outdoor dengan ada taman kering dengan beberapa pot tanaman. Dan di sini kita ada mendesain sebuah ini beli jadi, beli jadi. Oh yang ini nih beli jadi ya. Wastafel, memang dia yang kesannya standing alone. Cerminnya kita gantung dari atas supaya tidak perlu terlalu solid atau masif karena kita ingin belakangnya tetap masih ada spasial ruangan untuk bisa taruh pot-pot tanaman gitu. Ya, ini sebagai seorang tamu, saya merasa ini kamar mandi yang cukup mewah, beneran. Ini kayak kamar mandi di villa mana gitu. Ya, ada pohon-pohon. Ini kita langsung lanjut kemana? Ayo kita langsung mungkin ke atas ya, ke lantai 2. Langsung ke atas, betul. Kita sampai di lantai 2 nih. Ya, ini di lantai 2 kita. Ada ruangan apa aja? Jadi kalau ke kiri sini kita ada ruangan gym, jadi memang dipakai untuk beraktivitas gym, yoga, dan lain-lainnya. Ini tangga untuk langsung lanjut ke lantai 3 dan lift. Dan kalau lihat di sisi sini, ini ada yang nungguin tuh. Ada anjingnya. Jadi ini ada sebenarnya ada taman di lantai 2, memang dipakai untuk ada sebuah ruangan kecil menjadi dog room. Untuk aktivitas dari si anjingnya bisa beraktivitas di sana. Nah kemudian kalau kita ke sini, ya kita ke living room. Oke boleh, langsung ke living room. Ini langsung terasa megah, luas karena posisinya jendelanya pada tinggi-tinggi semua ya. Iya betul. Jadi memang konsep utamanya adalah ketika di lantai 2 ini adalah memang ruangan utama dari rumah ini. Jadi kita konsepnya open plan, sebisa mungkin living room, dining, sampai ke dapur bersih menjadi satu ruangan besar yang menyatu. Nah kita juga pas pengolahan denah, kita mengharapkan sekali adanya terjadi cross ventilasi ya. Jadi di mana living room ini memiliki akses jendela langsung berseberangan di dua sisi. Satu yang dari fasad depan, satu lagi adalah menghadap ke courtyard taman tengah. Ini yang fasad depan ya tadi. Betul. Ya. Nah Mas Pian, ini sebelum kita langsung lanjut ke tadi bagian sirkulasi udara, Ya. Aku mau nanya nih kenapa warnanya kok terlihatnya beda nih dari hitam terus tiba-tiba ada putih gitu. Iya betul. Jadi terkadang kita ketika dalam proses dialog ya, berbicara dengan klien, kita selalu bertanya apa yang menjadi kesukaan, preferensi, dan ternyata suami istri itu ya seringkali nggak selalu sama. Betul. Kebetulan di proyek rumah ini suami lebih suka warna-warna yang lebih maskulin, warna lebih gelap, sementara istri lebih suka warna-warna putih, lebih cerah gitu. Nah tantangannya waktu pas ditanya saya bilang ya kita pilih yang mana nih gitu. Tapi jawabannya adalah bisa nggak digabung. Jadi ya kita mencoba memikirkan bagaimana meskipun di satu open plan besar, tapi kita ingin meng-highlight spasial-spasial tertentu dengan perbedaan warna. Contohnya seperti misalkan living room ini. Yeah. Living room ini kita memang menggunakan material marmer dengan aksen warna hitam. Sampai ke backdrop TV-nya juga sama. Oh iya, gitu. Betul, warna hitam juga tetapi ya. ketika kita udah masuk ke area dapur dan ruang makan, istilahnya adalah zona istri nih gitu. Jadi istri kan maunya memang warna cerah. Jadi betul. Kita ya biar adil lah ya, kita sebagai arsitek juga mencoba mengakomodir. Terus ini konsep ruangnya selain dua ruangan ini yang living room sama kitchen, ini apa nih? Ada teras, terus ada situ udah ada 2 teras di sini ya? Betul. Gimana? Jadi kita ingin menghadirkan beberapa ruangan menjadi transisi ya. Ketika kita dari dalam indoor, sebelum kita keluar pasti kita butuhnya teras untuk menikmati ruang luar. Salah satunya yang paling hadir, paling dekat adalah teras di samping living room ini yang menghadap ke arah courtyard dalam. Jadi makanya di situ disediakan ada bangku santai untuk duduk, mereka bisa nikmatin taman. Nah tapi kalau di sisi yang sebelah sini, kalau diperhatikan memang kita ada membuat sebuah feature wall. Jadi dinding yang memang sengaja dibangun untuk memberikan privasi tambahan ke area duduk atau area living room yang ada di sini. Nah dinding yang kita pakai di sini adalah kita menggunakan material batu alam, batu curi. Nah batu curi seperti tadi saya sempat jelaskan di fasad ini lanjut dari yang bidang fasad sampai ke dinding belakang. Jadi materialnya kita tetap bisa nikmatin dari lantai 2, kelihatan natural batu alamnya, dan sebenarnya di atasnya juga ada sebagai planter box untuk tanaman di Kuan Yu yang merambat ke arah bawah. Ya, dan di sini selain teras sebagai teras, di sini juga kalau kita lurus jalan ke sana, kita ada sebuah taman di mana tempat untuk bermain anjingnya. Oh, yang tadi ada. Jadi kita mencoba menghadirkan ada taman di lantai 2 dengan memang ada media tanam rumput, dan di sini kita ada tanam sebuah pohon namanya pohon yang liu. Jadi pohon yang liu ini juga memberikan kesan lebih teduh buat untuk area di lantai 2-nya. Saya lihat ya. Boleh, silakan.
Jadi nanti maaf nih, anjingnya bisa ke sini dong? Bisa, dia jadi bisa beraktivitas dari sini. Jadi dia punya ruang gerak yang cukup besar. Jadi nggak hanya di satu kandang gitu. Tapi berharap dia bisa cukup bebas untuk dia beraktivitas. Soalnya tadi dari luar sana, kelihatannya itu dia sekatnya cuma sekotak ini. Oh iya, enggak. Jadi nggak ada sampai area bermainnya sebelah sini sih. Betul. Dia tetap bisa aktivitas sampai ke arah sini sih. Oke. Dan ini tadi yang dari luar ya, yang fasad itu ya? Di sini ada second skin, memang belakangnya itu adalah master bathroom. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan privacy lebih, tapi memang tetap ketika dia bisa dibuka second skinnya untuk menghadap ke arah taman tengah ini. Taman di area depan. Oke, kita langsung lanjut ke teras yang satu lagi kali ya? Baik. Oke, ini adalah teras yang satu lagi dari arah living room yang menghadap ke arah courtyard. Nyaman ya kalau kita hitungannya butuh dapat ide nih, mencari ide gitu kan. Ini ruangan yang tadi kita bahas di bawah ya? Betul sekali. Jadi ini juga salah satu memang spot di mana duduk-duduk atau ngobrol itu nggak harus selalu ya di ruangan ber-AC atau di dalam. Saat malam hari pun mungkin bisa ngobrol di sini karena di atasnya ini tetap kita bikin double high ceiling, tapi memang tetap ternaungi gitu. Dan di sini kalau diperhatikan sebenarnya di sini kita ada selain courtyard yang utama, seperti tadi saya sempat sampaikan, kita mencoba menghadirkan multiple courtyard maupun sebesar baik sebesar ini ataupun yang lebih kecil, itu menurut saya akan memberikan signifikansi dalam kualitas dari rumahnya. Salah satunya adalah kita bisa lihat ada courtyard tambahan kecil di area sininya. Oh iya, ini ada. Memang tampilannya mau dicampur dengan tadi yang tropical tadi ya. Betul. Disisipkan yang hijau-hijau, bebatuan gitu kan. Di bawah juga tadi banyak pakai menggunakan jendela yang tinggi dan kotaknya tuh warna hitam. Betul. Nah, ini bahannya apa nih Mas Fiani? Di rumah ini kita memakai material aluminium sebagai pilihan untuk penutup jendela ya. Jadi maupun baik itu secara pintu sliding maupun jendela. Nah, kita pilih aluminium karena salah satu material yang cukup reliable, awet yang pastinya, dan tahan cuaca. Dan harusnya tidak ada moist susut dalam arti kalau kita memakai kusen jendela dengan material kayu atau solid, nah itu kan akan menjadi lebih isu. Tapi kalau menggunakan aluminium cenderung akan lebih less maintenance. Ini kita pakai brand namanya Maxillum. Oh, pakai Maxillum. Betul, dari brand untuk Maxillum aluminium yang memang mereka bisa provide beberapa motif ya, baik itu lebih looks yang minimalis maupun yang klasik juga mereka bisa provide. Cuman memang dipilihnya memang warna yang dark, yang hitam. Ya, karena kita memang tone warnanya kan memang lebih kayu warna gelap, warna hitam, ada aksen besi, sehingga memang warna aluminium pun kita mencoba mensandingkan dengan warna besi yang warna hitam. Oke. Gitu. Kita langsung lanjut ke ruangan putih sebelah sana. Ruangan untuk istrinya. Jadi bisa dilihat memang ini area utama dari keluarga, salah satunya untuk tempat makan utama. Jadi bisa mengakomodir sampai 10 orang. Jadi bisa kira-kira 10 orang yang bisa makan di area dining utama ini. Dan kalau dilihat memang di sini kita buat lebih kayak drop ceiling ya. Jadi plafonnya ini kita menggunakan veneer white oak, memang dicat warnanya menyerupai warna-warna jati. Nah, kita juga masuk ke area dari dining, tentunya berdampingan langsung ya, pasti kebutuhannya dengan dapur bersih. Nah, dapur bersih ini memang menjadi salah satu area untuk beraktivitas atau menyiapkan makanan, untuk menjadi pendamping ya dari kebutuhan untuk yang ada di meja makan. Nah, kalau bisa lihat material juga cukup menarik. Lantai ini kita menggunakan marmer di area yang putih ini, tetapi memang di area islandnya ini kita memang ngerasa butuh aksen. Jadi kita ngerasa terlalu polos ketika memakai aksen putih lagi. Kita coba diskusi, ngobrol dengan klien, dan pas kita coba diskusi ternyata klien juga setuju untuk menghadirkan warna yang lebih kontras. Ini nih? Iya, jadi kalau lihat nih warna black and white seperti panda gitu. Tapi memang cukup, kita ngerasa tadinya pikir mau lebih simple aja, lebih minimalis, lebih sederhana. Tapi dengan keadaan yang ada, kita ngelihat kalau ini diberanikan untuk pilih satu marmer yang lebih punya karakter yang strong ya, itu akan menjadi piece yang oke juga untuk sebagai di dalam area dapur bersih ini gitu. Mungkin saya juga jelaskan dikit, ada dapur kotor. Jadi memang kalau kita lihat bangunan ini sebenarnya secara dena bentuknya U. Jadi L yang ada di wing kiri itu adalah lebih banyak untuk fungsi klien atau penghuni pemilik rumah. Yang di kanan ini, yang di sayap kanan lebih sebenarnya untuk area servis. Nah, salah satunya di sayap kanan ini adalah memang yang langsung berdampingan dapur bersih dengan dapur kotor langsung yang ada di sebelahnya gitu. Oke, kita sebelum ke lantai 3, ini juga mungkin salah satu yang kita featuring adalah kayu solid yang kita pakai untuk di area tangga. Nah, kita menggunakan kayu solid white oak, tapi dengan konsepnya adalah FJL. FJL itu adalah fixed joint length.
Itu dia sebenarnya adalah potongan kayu-kayu sisa yang lebih kecil yang memang kemudian disatukan kembali supaya bisa dipakai kembali. Nah ini kita menggunakan white oak, tetapi memang kita warnain seperti ke arah warna jati. Nah kalau dilihat juga sebenarnya kita coba develop detailnya, di mana railing kacanya ini sebenarnya diusahakan lebih frameless. Jadi di mana dia sebenarnya seperti seset masuk ke dalam beton tangganya gitu. Jadi kalau dilihat ini kaca tempernya memang dia akan tembus sampai ke area betonnya. Dan kita kalau secara detailnya sih kemarin kita memang mendevelop ada housingnya, ada rumahnya dari besi sebagai dudukan untuk dari si kaca railingnya sendiri. Oke, kita langsung ke atas. Kita ke atas. Oke. Ya. Lantai 3. Ya, kita sampai di lantai 3 Mbak Kim. Bisa dijelaskan mungkin ruangannya apa aja? Di sebelah kiri saya ini ada ruangan kerja, jadi di mana yang punya rumah suaminya dia bisa jadi working space-nya dia. Anak-anak juga sama, anak-anak kan ada 4 ya, jadi mereka punya ruang belajar, bisa untuk les juga. Posisinya ada di sini gitu. Oke, nah kalau ini adalah koridor space untuk udah mulai ke arah kamar-kamar yang lebih private. Sambil jalan kita sudah merasakan disambut oleh pemandangan di bawah ya. Ya, nah ini jendela juga sama sebenarnya. Jadi kita mengharapkan sehari-hari seperti saat keadaan seperti ini ya memang dia bisa dibuka. Jadi memang bukan space yang memang tertutup. Jadi seperti teras semi outdoor, tapi ketika ditutup ya memang dia akan menjadi indoor. Iya, ini gitu. Terasa kayak teras beneran, bukan seperti jendela besar loh. Betul. Kayak teras beneran. Terus kita langsung lanjut ke kamar. Di sini adalah kamar master ya. Jadi kita mungkin lihat dari kamar master dulu. Boleh. Wow, luasnya berapa ini kamar masternya? Luasannya mungkin sekitar 4x6 ya, kira-kira lebih kurang. Kalau di area kamar tidurnya, tapi ini sebenarnya lebih besar lagi karena belakangnya ada walk-in closet, ada master bathroom-nya. Dan mungkin di sini mungkin saya highlight dulu. Di sini ada sedikit working space atau ya karena dari pemilik rumah dia juga suka baca. Jadi ada sebuah corner di mana dia bisa beraktivitas, dia bisa bekerja, dia bisa punya view sendiri, punya taman kecil tambahan. Karena menurut kita taman sekecil apapun atau teras sekecil apapun bukan itu akan sangat berarti supaya meningkatkan kualitas dari penghuninya sendiri gitu. Nah di sini juga kalau kita lihat ada sofa dan kemudian area-area tempat tidur di mana ini sebenarnya harusnya tempat untuk ada TV, cuma memang belum diadakan mungkin karena mungkin dari pemilik rumah lebih terbiasa ya mungkin tidur tanpa melihat TV. Penggunaan warna biru kayaknya ada yang muncul di sini dibanding di luar kan biasanya dominannya hitam, coklat. Nanti tiba-tiba ada warna biru nih. Kenapa nih biru nih? Nah biru ini juga sebenarnya salah satu warna yang kita hadirkan. Jadi kalau perhatikan di living room, di sofanya juga menggunakan warna biru navy yang sama. Jadi memang kita mencoba ingin menghadirkan warna lain nih yang memang bisa memberikan rasa feel mewahnya dengan cara yang berbeda gitu. Jadi salah satunya menurut kita warna yang cocok yang bisa dipadu-padankan dengan warna-warna kayu, warna-warna hitam. Salah satunya adalah navy blue. Kenapa navy blue? Karena navy blue ini karakternya kan warnanya lebih gelap ya. Jadi dan lebih maskulin gitu. Sehingga rasanya juga sedikit lebih mewah gitu rasanya. Kita sering kali kalau mungkin lihat di beberapa project kita di backdrop dari TV area seringkali kita bukan membuat sebuah bidang yang solid, tetapi justru kita memberikan bukaan jendela dengan ada hadirnya tanaman. Itu akan justru memberikan mood boosting ya. Jadi kalau pagi-pagi hari buka jendela ada hijau-hijau, menurut saya ya basic nature dari kita ya as a human close to the nature gitu pasti akan feel-nya akan lebih fresh, lebih segar juga gitu. Nah itu yang salah satu yang kita coba tawarkan dan hadirkan di area ini. Nah teras ini juga sebenarnya salah satu yang menjadi transisi ya. Jadi dia menjadi pembagi antara masa bangunan box yang tadi kalau di fasad dari master bedroom dengan sebelah kanannya yaitu adalah kamar anak-anak laki-lakinya nih yang di seberang. Jadi ini kalau lucu ya kita dulu pas diskusi ya anak-anak kalau lagi apa tuh dari sini kelihatan nih dari orang tuanya nih jadi bisa negor juga panggil gitu. Lucu juga ya. Saling say hello gitu bisa saling mantau sekali. Juga mungkin ya kalau kan masih itu ya. Oke. Ini kita langsung lanjut ke area apa? Ini adalah walk-in closet. Bisa ceritain nggak mungkin konsepnya terus pemilihan warna juga sih ini warna apa ya? Bukan putih ya? Bukan. Jadi ya ini di walk-in closet master ini memang cukup banyak ya kebutuhannya dari jumlah pintu lemari pun kalau nggak salah sekitar 16 dan bahannya pun ini kita memang menggunakan laminate ya. Jadi memang seperti tekstur fabric tetapi memang bukan fabric asli. Nah ini memang kita pakai untuk di area walk-in closet dan pengennya memang luarnya lebih cerah.
Karena ini pasti lebih dominansi pasti area ibu ya, jadi dari istri. Jadi warna-warnanya tetap pasti pemilihannya lebih cerah, kemudian lebih leluasa untuk bisa memilih pakaian dan lain-lain. Ya ini memang ruangannya khusus buat si ibu tercinta ya. Pasti dong. Jadi kalau udah nyampe sini tuh pasti kayaknya bawanya happy. Semua barang-barangnya di sini, semua perlengkapannya di sini. Karena gitu kunci dari keluarga bahagia, istri bahagia ya. Bener banget. Ini kita langsung melihat, wah ada bathtub, udah ada. Jadi deh kalau gitu deh, happy deh kalau gitu. Ini bener-bener serasa ruangan yang apa ya, kayak udah nggak usah pergi ke villa, nggak usah pergi ke hotel nggak sih? Ya. Udah terpenuhi di sini. Konsepnya apa nih? Mungkin owner sendiri menceritakan keinginan atau hal-hal yang pernah dia harapkan. Tentunya kita ingin dari kebutuhan ya, dari kebutuhan dulu pasti ada shower dengan bathtub dan kemudian closet. Wastafel juga memang di request memang ada 2 supaya nggak perlu rebutan atau nunggu siapa yang gosok gigi duluan gitu. Jadi memang kita coba hadirkan itu di dalam spasial ruang ini yang menurut kita memang cukup. Kemudian memang di sini provide dengan jendela yang besar. Tapi memang di sini kita ada bikin second skin yang memang bisa dibuka untuk memang kalau memang pengen ada ekstra ventilasi ya, mungkin lagi saat tidak dipakai gitu ya, itu bisa lebih dibuka supaya ada penghawaan atau udara yang lebih untuk di area toiletnya. Mungkin kita coba buka aja ya, ya, boleh, biar ini seru juga nih untuk tahu bayangan di situasinya. Jadi seperti kelihatan situasi di luar gitu ya? Betul sekali. Jadi ini memang kalau kita buka gitu ya, memang kelihatan ke arah luarnya gitu. Udah dari luar masuk, terus kita udah nggak usah memikirkan maksudnya mengenai udara-udara di dalam gitu ya. Betul. Matahari juga masuk. Kayak ini ada satu ruangan yang belum kita buka nih, namanya apa ini? Ini sebenarnya ada ekstra toilet ya. Jadi Ekstra toilet? Jadi toilet tambahan. Jadi Oh ya? prinsipnya tidak perlu berebutan. Kalau ada yang lagi kebelet ya, wastafel ada 2, klosetnya juga ada 2 gitu. Iya, jadi ada satu lagi di dalam ya. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke kamar selanjutnya ya. Boleh, kita kamar anak. Kita lihat. Ya ini adalah kamar anak-anak yang lain. Jadi ini yang anak cewek. Iya. Jadi satu-satunya anak cewek di rumah ini. Sebelum kita ke kamar anak cowok, kita coba masuk ke dalam. Siap. Oke, wow, pernak-pernik kamar anak ceweknya terasa sekali ini ungu. Jadi memang warna yang disuka ya ada warna ungu, ada warna pink. Ya tentunya kita paduin dengan warna terang dan aksen warna kayu juga gitu. Dari sini tentunya dia juga ada dapat teras, memang untuk bisa tetap view arah ke arah taman tengah ya, taman tengah yang ada Yang di tadi dalam ya. rumahnya, betul. Panas nih udah. Oh iya yang tadi nih. Tampilan memang hijau-hijau itu di bawah ya. Betul, betul sekali. Kalau ke sana artinya ke arah Di belakang ini ada gap sedikit jarak untuk ke bangunan belakang, jadi kita nggak tempel habis. Jadi sebenarnya tetap ada jendela, ini ada gorden tambahan. Tapi tujuannya memang kita pengen kalau memang bisa memungkinkan dapat 2 bukan jendela untuk crossing lebih baik. Itu sih harapannya sih. Nah sekarang kita akan masuk ke area kamar anak cowok. Jadi memang ini seperti sebuah apartemen yang tadi sempat saya bilang. Jadi ketika kita masuk, dalamnya ada 3 bedroom dan ada living room bersama. Mari kita lihat. Jadi ini langsung ada 3 bedroom ya. Ya. Terasa bedanya loh, ini kayak tingginya tuh kayak lebih pendek. Betul. Dan kita merasa kayak lebih kecil gitu ya nggak sih? Betul sekali. Jadi memang kita desain area ini sebagai salah satu siasat juga kita merespon ya terhadap aturan dari bangunan di mana memang ketinggian maksimal di 12 meter. Tapi yang saya sampaikan memang kebutuhan kamarnya masih ada butuh 3 kamar anak cowok nih. Nah makanya kita coba hadirkan 1 kamar di area lantai ini dan 2 kamar anak cowok lagi adalah di mezaninnya ini. Nah tapi memang kita berkompromi dengan tinggi dari plafonnya kira-kira di 2,1 plafonnya sehingga di area ini memang terasa dia lebih rendah. Ini kan udah diceritain tuh mengenai kalau dibelah 2 ya. Ya. Terus konstruksinya dari semi loft ini nih, ini gimana sih? Mungkin bisa ceritain sedikit. Sebenarnya dari segi konstruksi tetap kita menggunakan beton. Jadi memang dari lantai kita tetap cor beton, tapi memang mengakali ya dengan beberapa balok dan kita coba konsultasikan dengan konsultan struktur supaya bisa dapat slab yang lebih flat supaya baloknya tidak nongol terlalu banyak. Nah itu kita coba hadirkan di mezanin ini, makanya kalau bisa kita lihat rasanya seperti ketika kita mendevelop ide ini
kita melihat ini seperti sebuah apartemen dengan konsep loft. Kalau memang kita pernah lihat ya, jadi memang dari pintu masuk ada area ruangan bermain mereka bersama di situ yang mungkin area buku-buku, dan di area tengah ini dengan double high ceiling dengan void-nya mungkin hampir sekitar 4,5 meter. Nah ini yang kita coba hadirkan menjadi sebuah ruangan bersama. Jadi kalau di bayangan saya ya 3 anak cowok itu akan sangat luar biasa rusuhnya ya. Pasti seru ya kan. Jadi dan kita berharap ya dengan ada space atau ruangan bersama yang dialokasikan, didedikasikan untuk mereka menjadi sebuah tempat untuk mereka bisa bangun hubungan lebih baik gitu. Nah ini salah satunya ya tempat area bermain di mana ada TV, ada seperti living room lah, selayaknya living room. Dan di sini kalau kita lihat ada tangga dengan besi, tangga putar ke atas untuk ke koridor di mezanin. Nah kalau diperhatikan di sini kita ada 1 kamar tidur. Jadi 1 kamar tidur dan di atas ada 2 kamar tidur beserta 1 toilet. Oke, mungkin saya ajak naik ke atas ke mezanin untuk kita lihat 2 kamar yang ada di atas. Oke, kita lihat. Nah ini juga, mungkin sebelum kita naik ke atas, ini juga salah satu teras ya, mungkin ada teras untuk taman kering, di mana dia menjadi transisi nih antara yang tadi kamar master sampai ke arah zoning kamar anak cowok laki-laki. Karena kita tetap berupaya inginnya meskipun udah di lantai 3, udah di posisi atas, tapi tetap kita bisa taruh ada planter, ada area tanaman-tanaman yang bisa dihadirkan di situ sih. Oke, gitu. Oke, akhirnya kita sampai juga di lantai mezanin yang isinya 2 kamar anak laki-laki. Betul. Ini di depan sini saya melihat ada void yang besar, terus nah ini sebenarnya tadi saya mau nanya, itu di area yang di belakang TV itu tuh gimana sih proses untuk pembuatannya sama finishingnya? Ya jadi ini sebenarnya dinding plester aci, cuma memang dicat tekstur ya dengan sistem pengecatan dengan kompresor supaya mendapatkan tekstur. Jadi memang kita ingin mengharapkan di belakang TV ini ada sebuah tekstur yang memang kita aplikasikan, jadi nggak mau hanya dinding polos aja sih. Lebih kurang menjadi sebuah backdrop dari area TV. Kita langsung masuk ke... Ya ini salah satu kamarnya, mungkin saya ajak lihat ke dalam. Boleh. Wow. Jadi seperti tadi ya, plafonnya memang tidak terlalu tinggi, ya 2,1, tapi memang sebenarnya secara kebutuhan spasial dan aktivitasnya semua terpenuhi. Jadi ada kasurnya, area tempat nakas untuk taruh barang-barang, laci, area tempat belajar. Dan bahkan mungkin waktu saat mereka masih kecil memang butuh connecting door, jadi ada sebenarnya 2 kakak adik ini mereka bisa saling connect untuk satu sama lain di antar kamar mereka. Cuma biasanya connecting door ya kalau anak udah lebih besar butuh privacy lebih biasanya sih. Tahu nggak sih bocoran maksudnya anaknya pada saat ownernya cerita umurnya? Jadi kita juga kebayang sebenarnya ini umur untuk yang didesain untuk umur berapa sih? Kemarin dibocorin gitu ya, umur sekitar. Saya agak lupa, tapi seingat saya waktu itu memang kan ada 3 ya. Jadi ada yang masih SD, ada yang udah SMP, jadi memang variatif. Tapi sampai proses sekarang setahu saya udah SMA anaknya yang paling besar. Yang paling besar udah SMA ya. Oke. Jadi untuk desainnya sendiri ini saya lihat mirip nih dengan yang tadi untuk yang cewek ya. Betul. Kalau tempat tidurnya ditaruh di sebelah pojok, terus ada semacam tempat entah penyimpanan, entah buat duduk atau apa nih, bisa diceritain nggak Mas Fian? Ya ini sebenarnya nakas, cuma memang bisa dipakai juga untuk area sebagai duduk. Makanya kita buat levelnya lebih rendah. Tetapi bisa menjadi space untuk tambahan karena kan kadang-kadang mingle ya antar saudara karena saudaranya cukup banyak bisa saling mampir satu sama lain ke antar kamar. Saya kira seperti itu. Oke Mas Fian, kalau gitu kita langsung lanjut ngobrol. Ada beberapa pertanyaan teknis yang mau saya tanyain. Boleh? Ya, kita sambil jalan. Oke. Untuk durasi desain sama untuk konstruksinya nih Mas, bisa di-share nggak ke teman-teman? Itu berapa lama sih Mas? Ya, kita mendesain tuh di tahun 2019, lebih kurang ada hampir setahun ya proses pengerjaan dan untuk kita diskusi sampai cari kontraktor dan lain-lain. Bangunnya tuh di tahun 2020 dan kebetulan di saat itu adalah memang masa-masa awal pandemi ya. Jadi memang kita terdampak juga proses konstruksi itu dari tahun 2020 sampai 2024. Selain situasi pandemi, mungkin pada saat Mas Fian mendesain itu tantangannya apa lagi ya Mas ya? Tentunya ukuran proyek ya, jadi salah satu yang cukup besar di kala itu di mana kita belum pernah nanganin proyek rumah 1000 meter. Jadi dengan kebutuhan yang cukup besar, penghuninya cukup banyak, bagaimana mengatur tata kelola tanah 24x25 ini supaya tetap bisa optimal, itu jadi salah satu tantangan tapi yang menarik tentunya tantangannya karena kita exciting karena rata-rata gini, di setiap proyek-proyek yang kita alamin ketika tantangannya berupa permintaan kliennya banyak dan lain-lain, kita selalu biasa saranin ke klien nih, tolong sampaikan want and needs-nya. Jadi kalau wants-nya itu pasti sesuatu yang
mungkin tambahan ya sifatnya, jadi yang memang opsional gitu. Tapi kalau needs itu sendiri kan pasti kebutuhan pokok atau dasar yang memang harus mereka penuhi nih di dalam rumah. Nah tapi seringkali ya ketika disampaikan nih wants-nya, keinginannya apa, saya bilang jangan ragu-ragu disampaikan. Nanti biar kita yang pusing untuk pikirkan solusinya apa gitu. Dari tantangan itulah muncul tipologi pemikiran, ide kreatif yang kita bisa usulkan sebenarnya. Di situ jadi makanya kita rasa tantangannya harusnya menarik karena kalau kita responi dengan baik akan hasilnya menarik sih. Nah ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman di rumah nih tentang budget Mas. Ini kan rumahnya udah kita lihat ya dari P1 sampai P3 gitu. Itu budgetnya boleh di-share nggak sih Mas? Budget estimasi kasaran ya kalau dari bangunan hitam sampai finishing menurut saya itu kira-kira di kisaran 10 sampai 12 juta per meter. Karena memang dibilang tergolong rumah yang cukup mewah dengan material spek yang dipakai kan lantai-lantai hampir semuanya menggunakan menggunakan marmer kecuali area-area service. Terus kemudian ada beberapa aplikasi material-material kayu solid pada tangga, pada plafon dan lain-lain menggunakan veneer. Nah, sehingga memang menurut kita di kisaran 10 sampai 12 juta itu adalah memang angka yang cukup ideal sebenarnya jika ingin mengharapkan finishing dengan keadaan rumah di FD House seperti ini. Tentunya bisa melihat project-project kita, recent project-nya ada di Instagram, namanya CO Associates. Bisa cari CO_associates ataupun bisa cek juga di website kita di co-associates.com. Pastinya teman-teman penasaran melihat beberapa jenis desain dari Mas Fian yang lain ya. Jadi jangan khawatir, untuk tadi yang disebutkan sama Mas Fian kita pasti taruh di link bawah deskripsi di bawah ini. Sekian dari host kita kali ini. Terima kasih banyak ya Mas Fian ya. Sama-sama. Jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang punya pertanyaan, tolong di-drop di pertanyaan di bawah ini. Dan kita pasti akan menampilkan video-video yang keren berikutnya di Behind the Bricks Arsitek. Setuju? Setuju? Setuju banget. Terima kasih. Thank you.